warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Life of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang yang senantiasa menemani sore hari menjelang berbuka para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh salah satu Ustadz di Lembaga Pendidikan Nurul Islam, yakni Ustadz Muhammad Agus Ali Mustafa. Baiklah, kan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini sudah mau masuki minggu kedua di bulan Ramadan. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, puasanya lancar, tidak ada halangan. Alhamdulillah. Nah, pada sore hari ini Ustadz Agus akan menyampaikan sebuah materi yang mana bertema amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baiklah, marilah kita simak. Ini dia materi dari Ustadz Muhammad Agus Ali Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan sedikit tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan lainnya dengan menurunkan Al-Qur'an dan mewajibkan puasa bagi kaum muslimin sebagai salah satu fondasi Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita tentang ibadah di bulan Ramadan dan memberikan contoh kepada kita bagaimana sebaiknya menghidupkan bulan-bulan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah. Allah mewajibkan kepada manusia di dalamnya pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh keberkahannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Berikut ini beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Yang paling utama adalah berpuasa. Allah memerintah kita untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Buniyal Islam 'alal khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumu Ramadan wa hajjal baitil haram. Yang artinya Islam ini didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang selanjutnya adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa yang terdahulu apabila dilaksanakan dengan ikhlas, berdasarkan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang selanjutnya, amalan yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan bagi kaum setiap muslim di setiap waktu dan kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan. Dan membaca Al-Quran lebih dianjurkan lagi pada bulan Ramadan, karena pada bulan itulah diturunkan Al-Quran. Firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinamin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak membaca Al-Quran di hari-hari Ramadan, seperti diceritakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, yang artinya, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah membaca Al-Quran semuanya, sholat sepanjang malam, dan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah melakukan tadarus Al-Quran bersama Jibril di setiap bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang selanjutnya yaitu menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sering dinanti oleh kaum muslimin muslimat. Adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, dan pendapat paling kuat bahwa ia terjadi di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Terlebih lagi pada malam-malam ganjil, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan 29. Firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah malam pelebur dosa-dosa di masa lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu." Menghidupkan Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, membaca sholawat. Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Bacalah Allahumma innaka
afung tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun yang suka mengampuni, ampunilah aku. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah itikaf di malam Lailatul Qadar. Itikaf dalam bahasa adalah berdiam diri atau menahan diri pada suatu tempat tanpa memisahkan diri. Sedangkan dalam istilah syar'i, itikaf berarti berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah dengan cara tertentu sebagaimana telah diatur oleh syariat. Itikaf merupakan salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya Nabi selalu itikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai meninggal dunia. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau, muttafaqun alaih. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang selanjutnya, amalan-amalan pada bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Rasulullah adalah orang yang paling pemurah dan beliau lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah dan beliau lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikianlah beberapa ibadah penting yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat taufik dari Allah untuk mengamalkan agar kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tuntunan bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat jelas sekali ya yang disampaikan oleh Ustadz Agus. Tadi ada beberapa amalan yang sangat penting, yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama ada puasa, kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada sholat tarawih, yang mana dilanjutkan dengan sholat witir. Nah, yang keempat ada menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Tadi disampaikan oleh Ustadz Agus bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Betul ya Ustadz? Betul. Nah, yang mana ini terjadi di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Contohnya seperti pada tanggal malam 21, malam 23 dan malam-malam ganjil setelahnya. Nah, kemudian ada juga amalan yang dianjurkan yakni i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, terus yang terakhir ada memperbanyak bersedekah. Nah, terima kasih banyak Ustadz Agus atas materinya pada sore hari ini. Nah, kepada pemirsa Nuris Padang TV, tetap saksikan selalu The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang setiap sore hari menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Kokohkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.